Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan dalam bisnis startup. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok kelas A mata kuliah bisnis startup. Langsung saja penjelasan umum bisnis startup yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Tianur Sayapuloh. Apa itu startup? Startup sebenarnya merujuk pada salah satu bisnis yang baru saja didirikan dan masih dalam fase perkembangan atau penelitian untuk terus menentukan pasar maupun perkembangan produknya. Perkembangan tersebut dilakukan agar memperoleh target pasar yang sesuai dengan keinginan. Saat ini, istilah apa itu startup cukup diidentikan pada perusahaan-perusahaan dengan segala hal yang berhubungan dengan teknologi, internet, web, atau hal lain yang masih dalam ranah tersebut. Untuk bisnis startup di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 kelompok. Yang ke-1 yaitu startup game. Startup game merupakan salah satu jenis startup yang memiliki perkembangan sangat pesat. Hal ini tak lain karena peluang pasar dan peminat game yang juga besar. Terlebih peminat game tersebut tidak mengenal dengan adanya ekonomi yang sulit. Dengan begitu membuat para peminat game tersebut selalu ada. Dan yang kedua yaitu startup edukasi. Edukasi atau pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa tergantikan. Startup yang satu ini juga tergolong sebagai salah satu jenis startup yang memiliki perkembangan sangat pesat. Adapun peminatnya berasal dari berbagai kalangan. Dengan begitu, tidak heran jika pangsa pasarnya bisa dibilang cukup besar. Misalnya saja sebuah startup yang menyediakan berbagai macam informasi, mulai dari kisah inspiratif, motivasi, dan lain sebagainya. Tentunya edukasi ini sendiri juga sangat bernilai informatif untuk setiap pelanggannya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah startup perdagangan atau e-commerce. Jenis startup perdagangan atau e-commerce ini memungkinkan pengguna internet tidak perlu lagi keluar rumah jika ingin membeli barang-barang yang diinginkan. Dengan adanya startup jenis ini, maka setiap orang bisa berbelanja secara online tanpa perlu susah payah pergi ke pusat perbelanjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik bisnis startup. Sebagai bisnis startup memiliki beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk membedakannya dengan perusahaan konvensional. Di antaranya, karakteristik yang pertama adalah pada umumnya modal yang digunakan oleh bisnis startup akan bergantung terhadap pergerakan bisnis yang ada. Lalu yang kedua, pada umumnya bisnis startup memiliki umur kurang dari 3 tahun. Yang ketiga, pada umumnya bisnis startup memiliki pendapatan selama jangka waktu 1 tahun kurang dari 100.000 US dollar. Lalu karakteristik yang keempat adalah pada umumnya bisnis startup memiliki tujuan atau fokus terhadap mengembangkan bisnisnya dengan cepat. Yang kelima, pada umumnya bisnis startup membuat sebuah produk maupun jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menjawab segala kebutuhan yang belum disediakan serta mengisi pasar tertentu. Dan yang keenam, pada umumnya bisnis startup banyak mengandalkan teknologi informasi serta elektronik di tengah perkembangan zaman saat ini. Dan karakteristik yang terakhir, pada umumnya bisnis startup atau yang menggunakan model bisnis ini memiliki sifat yang mudah beradaptasi terhadap lingkungan baru untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang ada. Infografik pengelolaan bisnis startup dikutip dari Harian Kompas. Ada sedikitnya 5 startup yang masuk dalam kasta tertinggi dan telah naik kelas dari status startup seperti unicorn, decacorn, dan hectocorn. Yang dinilai dari segi valuasinya, jika unicorn minimal memiliki valuasi 1 miliar dolar Amerika Serikat, maka decacorn adalah startup dengan valuasi mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun hectocorn merupakan startup dengan valuasi 10 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut ada beberapa tahapan buat proses daripada bisnis startup. Yang pertama, tahap pendaftaran. Calon anggota mendaftarkan perusahaan startup ke Bursa Efek Indonesia dengan melengkapi berbagai syarat
yakni memiliki ide, harus sudah memiliki tim, tujuan jelas pembentukan perusahaan. Yang kedua ada tahap seleksi, di mana calon anggota melewati proses seleksi oleh komite seleksi. Nah, yang ketiga tahap membership. Setelah terpilih, pengusaha dilatih membuat yang pertama laporan keuangan, membuat proyeksi bisnis, meningkatkan kapitalisasi, dan membuat badan hukum atau PT. Nah, yang keempat tahap CO working space. Nah, para pengusaha yang menjadi anggota akan saling dipertemukan dalam satu platform atau ruangan untuk berbagai macam kegiatan seperti untuk sharing ide, meeting, seminar, kerja, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, tahap funding akses. Para pengusaha startup akan mulai diperkenalkan kepada calon investor seperti modal ventura ataupun angel investor untuk mempromosikan ide mereka. Yang keenam, ada tahap event. BEI akan menggelar event untuk mempromosikan usaha rintisan para anggota di depan publik. Nah, yang ketujuh, tahap development program. Jika sudah mapan, para perusahaan startup akan diarahkan untuk mandiri secara permodalan, baik melalui investor publik atau IPO maupun investor non-publik. Dan yang terakhir ada tahap listing. Jika perusahaan startup dianggap sudah layak jual, BEI akan mencatatkan saham perusahaan di papan listing khusus UMKM di bursa saham. Baik, selanjutnya ada cara mengelola bisnis startup. Ada beberapa cara untuk mengelola bisnis startup, yaitu inventarisir apa yang dibutuhkan perusahaan. Sebagai langkah awal dalam mengelola startup, harus mengukur skala kebutuhan dan prioritas. Buatlah daftar apa saja yang diperlukan perusahaan, termasuk pula menginventarisir kebutuhan tenaga ahli dan pekerja dalam posisi yang tepat. Sebagai contoh, harus menyiapkan sumber daya manusia yang fokus dalam mengelola keuangan, manajemen kerja, manajemen pengelolaan infrastruktur, dan sebagainya. Bila melakukan proses perekrutan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan, maka startup akan berjalan dengan baik dan efektif. Selanjutnya, pola perekrutan yang benar dan tepat. Hal berikutnya harus diperhatikan dalam mengelola startup adalah mengenai pola perekrutan. Setiap perusahaan memiliki pola perekrutan masing-masing. Begitu pula dalam merekrut anggota tim yang tangguh. Bila mencari sosok dengan tingkat kecakapan yang tinggi, selain itu, carilah anggota tim yang memiliki kemampuan sesuai apa yang dibutuhkan. Sebaiknya jangan memaksakan untuk bekerja secara multitasking kepada tim, sebab meski hal tersebut tergolong dapat memangkas waktu lebih efisien, namun jika dilihat dari multitasking dapat membuat konsentrasi menjadi terpecah dan membuat anggota tim lain tidak fokus. Selanjutnya, tanggap menghadapi perubahan. Salah satu prinsip dalam mengelola startup adalah mampu menghadapi perubahan, terlebih lagi di era digital seperti sekarang. Perubahan yang ada berjalan dengan sangat cepat. Di sanalah dibutuhkan mental yang tangguh bagi para pemilik dan pengelola startup. Selanjutnya, buat prioritas dalam kerja. Tanggapan saja tidak cukup dalam mengelola startup yang sedang didirikan, sebab pekerjaan dari hari ke hari semakin meningkat dan memiliki beban kerja yang tinggi pula. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa saja Anda dan tim akan merasa keteteran dalam menyelesaikan tugas yang ada. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah tugas tersebut tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya, lakukan evaluasi skala berkala. Sebagai evaluasi mengelola startup yang cerdas, selain keempat langkah di atas adalah melakukan evaluasi secara berkala. Dalam sebuah perusahaan, termasuk startup baik itu adalah skala besar maupun skala kecil, evaluasi bisa dilakukan ketika hal-hal yang telah di atas telah dilakukan. Bisa melakukan evaluasi setidaknya setiap bulan untuk menilai kinerja dan strategi yang telah diterapkan sebelumnya. Baik, segitu aja dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.